Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian utama kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kamo Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Dengan suatu harapan, ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan terbaik. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, terima kasih atas apresiasinya yang semoga selalu always selalu untuk tidak pernah nepe tidak pernah tumbuh dan berkembang menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share link kajian dari channel dakwah ini, linknya ya. Jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah sakarepmu dewe, semaumu sendiri, jangan. Kepada semuanya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu, ya. Kita pelan-pelan saja ya. Ini kondisinya belum benar-benar fit, flu-nya masih menggigit, ya. Masih menggigit. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ya aku sudah jelaskan, ya. Tapi kamu harus mengikuti guide yang aku sampaikan loh, ya. Aku nggak mau kalau kamu nggak ikut. Kamu lihat dulu video tentang yang disampaikan oleh guru Al-Qur'anku itu, ya, Gus Hendy itu, tentang apa itu khilafah, ya. Nanti sana dijelaskan khilafah, ya, khalifah itu dijelaskan. Karena kalau itu kamu nggak paham, mbok sampai modar kowe ya goblok ora ro tak jelasno. Sampai mampus kamu tetap aja tolol, bodoh, nggak ngerti. Maka kamu itu kalau aku guiding ikuti supaya otakmu pinter gitu loh. Karena aku nggak bisa ngontrol kamu lihat nggak video itu. Kamu lihat, kamu cermati, nanti kamu ngerti apa itu khalifah, apa itu khilafah, ya. Kan kamu ketik aja khalifah, khilafah itu nanti kamu ketik Subandite Sukoco kan keluar itu. Kamu pelajari dulu itu. Kalau enggak nanti langsung ke sini ndasmu mumet goblok gue. Kalau dikasih guiding itu diikuti, ya. Aku review dulu, ya. Aku review di kajian yang lalu Adam itu manusia pertama, bukan manusia pertama tapi manusia pertama. Ya, aku sudah menjelaskan surat Al-Baqarah, ya, surat 2 ayat yang ke-30, di mana di sana telah dinyatakan bahwa aku yang menjadikan khalifah di bumi. Jadi Gusti Allah Agung itu menjadikan Adam itu khalifah di bumi, ya. Jelas ya. Berikutnya yang seri ini, ya, bahwa Kanjeng Nabi Adam itu, ya, di seri surat Al-Baqarah 235 itu diperintahkan sama Gusti Allah, Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu. Ada yang bilang begini kalau guru Al-Qur'anku, tinggallah engkau dan umatmu, atau tinggallah engkau dan pasanganmu tadi, ya, tinggallah engkau dan pengikutmu. Nah, begitu di dalam surga. Dan makanlah makanan yang ada di sana sesukamu. Jadi boleh semua suka kamu makan, tapi jangan kamu dekati pohon ini. Itu nanti kamu termasuk orang yang zolim. Nah, di sini aku kan sudah berbilang, ini bahasa metafora. Pohon itu artinya, pohon itu kan nancep tuh. Nanti kamu lihat di surat Ibrahim, ya, surat 25-an itu, ya. Diperumpamakan pohon, ya. Pohon itu kan nancep. Hukum itu juga, hukum itu ditancapkan, aturan main gitu loh. Aturan main.
aturan main ya, bagaimana kita hidup. Makanya aku bilang, kalau Adam itu hanya diposisikan sebagai suami terus nanti jauh-jauhnya itu istrinya, terlalu sempit. Ini nggak berbicara rumah tangga, ini berbicara kehidupan yang universal ketika manusia-manusia itu membangun peradaban gitu loh. Jadi aku nggak setuju dengan Adam dan Hawa, itu aku nggak setuju. Ya, Adam dan pengikutnya ya terserah, nanti Adam mau diposisikan sebagai nabi atau Adam diposisikan sebagai tokoh humanisme, monggo-monggo saja. Jadi Adam itu diperintahkan seperti itu ya. Engkau dan pengikutmu, jadi Adam yang ini dengan Adam-Adam yang lainnya itu disuruh tinggal kamu di dalam jannah, di dalam surga ini. Silakan. Kamu boleh sakarepmu opo wae oleh, tapi sing siji ki ojo. Silakan kamu mau ngapain aja boleh, tapi yang ini jangan. Itu namanya hukum. Peraturan. Karena aku sudah bilang, Arab-Arab jelebo itu kalau soal bersahadat mereka tuh nggak masalah. Apa beratnya sahadat? Mau Allah 1 kayak mau Allah 3, 5, 10, mereka nggak ngurus. Yang mereka tidak mau konsekuensi dari bersahadat. Konsekuensi dari bersahadat hanya menggunakan Allah sebagai satu-satunya ilah dan Rob. Itu konsekuensinya kita harus taat terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah yang mau agung. Itu yang mereka tidak mau. Padahal mereka kan, lihat, yang menentang-menentang itu kan para aristokrat itu. Orang-orang yang sudah masuk dalam zona kenyamanan, mereka membuat aturannya sendiri. Makanya orang itu tidak boleh membuat aturan sebetulnya. Karena kalau orang membuat aturan, dia cenderung aturan itu akan menguntungkan dirinya dan kelompoknya sendiri. Itu sudah gampang, itu mesti begitu. Contohnya, elektoral 20% untuk bisa menjadi calon presiden. Itu aturan itu menguntungkan siapa? Sehingga politik ya yang diwakili oleh partai-partai sekarang ini begitu adidaya. Karena nggak bisa orang mau mencalonkan presiden tanpa diusung oleh partai, sehingga kesombongan partai timbul. Seharusnya supaya demokrasinya berjalan bagus, untuk menghindari kesombongan partai itu, maka harus dibuka jalur independen, nggak harus lewat partai. Sehingga 20% itu tidak lagi digunakan untuk adigang, adigong, adiguno. Sopo siro, sopo ingsun, kalau orang Jawa bilang, untuk kesombongan kekuatan, enggak. Itu salah satu contoh apabila manusia membuat peraturan, membuat hukum, mesti menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Nah, Allah tidak mau, tidak boleh. Sebetulnya otoritas hukum itu ada pada Allah. Nah, nanti manusia boleh membuat hukum baru yang itu belum ditetapkan, tapi tetap bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Al-Quran As-Sunnah itu sebagai madah, karena kita bukan nabi. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad, madahnya Al-Quran doang, beres. Kalau kita tidak bisa, Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi gitu. Nah, ini sebagai bukti. Nanti kalau ada yang ngomong Gus Bekti menolak ingkar sunnah, ya itu belum dengar pernyataan yang kali ini. Nggak bisa kita ingkar sunnah. Bagaimana? Kita mau sholat tuh harus lihat sunnahnya Kanjeng Nabi. Kalau baca Al-Quran saja sholat nggak bisa, karena nggak ada petunjuknya, praktisnya nggak ada di sana. Gitu loh. Makanya kalau ada yang lagi bilang, oh Gus Bekti itu ingkar sunnah, lu goblok lu aja. Oke, itu ya kerangka berpikirnya itu. Terus mungkin ada yang tanya, itu penawarannya untuk menjadi khalifah itu di mana, Pak? Maka kamu buka ya. Ini ada di sebentar. Nah, aku tadi sudah catat. Al-Ahzab surat 33 ayat 72. Ya. Ini masih introduction ya, belum ke inti. Ya. Lihat. Ini sudah lah ya. Ini aku hapus dulu supaya bisa bersih ya. Kamu buka surat Al-Ahzab. Ya. Al-Ahzab 72. Ya. Quran. Nah ini kalau masih basah dia nggak mau. Ini repotnya. Ya, biar kering dulu. Kalau nggak pakai air ya sulit bilangnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Quran surat Zab. Ahzab. Astagfirullahaladzim, kok nggak keren-keren ya. Jadi habis waktuku begini. Nggak tahu apakah papan yang kurang bagus ya. Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya 72 ya. Dengar ini. Ini juga metafora, jangan kamu pahami terus tekstual gitu, enggak. Ada yang harafiah, ada yang metafora. Aku langsung ke terjemahannya ya, nanti Arabiunnya kamu baca sendiri. Sesungguhnya kami, Gusti Allah, telah menawarkan amanah kepada langit, ya, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Maksudnya khawatir tidak sanggup, tidak akan bisa melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, apa amanat itu? Nanti kamu lihat di peterangan kajian tentang khalifah dan khilafah. Kalau nggak kesana nggak ngerti kamu. Jadi ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, semuanya enggan memikul amanat karena takut tidak bisa melaksanakan amanat itu. Lalu amanat itu dipikul oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Maka supaya tidak zalim, tidak bodoh, Allah anugerahkan yang namanya penglihatan, pendengaran, dan hati, qalb. Lewat apa? Kembali lagi lewat pendidikan, gitu loh. Sehingga supaya kita bisa sanggup memikul amanah itu, kita harus dicerdaskan lewat pendidikan. Jadi nggak salah, justru sangat benar kalau kita bilang di sini channelnya Islam rasional. Yang nggak punya rasio minggir aja lu, gitu. Karena apa? Rasio itu perlu ditingkatkan lewat pendidikan supaya kita bisa memikul amanatullah itu. Itu loh. Menjadi khalifah. Nek khalifah kok lolo ya goblok gue. Khalifah kok ora gelem belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyik panas tuh. Orang itu harus belajar biar bisa jadi khalifah. Setengah ya yang panas. Sorry. Iya khalifah ya, khalifah bukan khilafah ya. Khilafah itu nanti daerahnya ya. Khalifah gitu, kadang-kadang kebalak-balik ngomong ya. Itu introduction-nya ya, introduction-nya. Jadi manusia itu disuruh menempati surga itu ya. Sujana. Oke, maka tajuk kita kali ini masih satu ya. Ada manusia pertama sudah jelas ya. Sekarang memelihara jana di bumi. Jadi kita disuruh memelihara jana ya di bumi. Tempatnya di mana? Ya di bumi. Gitu ya. Ini nanti aku pertegas lagi ini sampai kembali kita mereview surat Al-A'raf 7 10 sampai 11 ya. Tapi karena ini supaya satu tarikan napas, aku selesaikan dulu yang ini aja. Ya. Apa gue? Memelihara janah di bumi. Adam ya. Memelihara janah di bumi. Ya apa gitu? Sulit ya, kalau nggak dikasih air sulit. Kalau dikasih air itu, kalau belum kering ya sulit untuk nulis. Ya. Adam di sini Adam dan pengikutnya ya. Adam dan pengikutnya diperintahkan itu ya untuk memelihara janah di bumi. Kan dia tinggal di bumi. Ya.
Tapi janahnya itu dijaga. Nah, ini kamu bingung. Di bumi janahnya dijaga. Ya. Memelihara janah di bumi. Apa ya? Ini perintah pemelihara. Memelihara. Memelihara. Janah. Wis. Melihara janah, memelihara surga. Jadi tadi di surat Al-Ahzab ya 3372 transaksinya di sana manusia mengambil tugas untuk memikul amanah itu. Ya. Di surat 30 surat 2 yang 35 itu ya, Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat. Semuanya boleh, yang ini tidak boleh. Gitu. Oke. Berikutnya memelihara. Bagaimana kok Adam memelihara janah ini gimana? Adam ini Adam dan konco-konconya loh ya. Aku kan sudah bilang begini. Ya, baiti jannati. Rumahku ini surgaku. Ya. Walaupun ngontrak dan kecil sampai buku aja berserakan, nggak punya tempat. Ya, kadang-kadang kalau ada tamu sampai bingung mau duduk di mana. Tapi ini jannah. Ngerti kamu? Otakmu buka dulu. Kalau ini nggak ngerti nanti sulit aku jelaskan. Ini jannahku. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, setelah itu misalkan aku mau pergi ini ya. Aku ngomong sama istriku. Aku mau pergi ya. Janahnya dijaga. Tempati janah ini ya. Kata tempati janah ini artinya kamu juga harus menjaga janah ini. Bagaimana caranya istriku menjaga janah ini? Dia harus tunduk terhadap hukum-hukum yang aku sudah tentukan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu harus dia taati. Supaya rumah ini tetap menjadi janah bagi kita, bagi aku, bagi istriku, bagi anak-anakku. Itu kira-kira analoginya seperti itu. Ya, terus bagaimana cara menjaga janah? Ya, kita nanti lanjutkan. Aku baca dulu apresiasi dari kalian yang belum aku baca ya. Singkat-singkat aja ya. Singkat-singkat aja. Aku baca dari yang lebih awal dulu ya. Oke. Ini dari yang surat Al-Baqarah yang 30 ya. Menjelaskan Adam manusia-manusia pertama dalam kurung Quran surat Al-Baqarah 230. Nanti berikutnya yang 235 ya. Yang 230 dulu. Singkat-singkat aja ya. Gispati oke, terima kasih. Istianto terima kasih. Ini Teh Gwila Tangerang terima kasih ya. Berikutnya Norman Padilah terima kasih ya. Berikutnya Ros ini Mbak Ros dari mana ini? Terima kasih apresiasi kepada Uda Tankayo ya yang sudah Japri JM. Kebetulan mewakili pertanyaanku juga sehingga mendapatkan penjelasan dari guru Isra kita dengan baik. Akhirnya kita semua paham atas situasi yang kondisional tersebut. Semoga tetap semangat selalu berbuat kebaikan atas dasar niat baik. Oke, terima kasih untuk soleha kita Bunda Ros ya. Nggak tahu ada di mana, nggak sebutkan ya. Berikutnya Kang Mas Tan Kayu, alhamdulillah Gus Afwan dan terima kasih dan maaf yang seterusnya. Semoga Gus Putih selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin amin, terima kasih. Ternyata saudara kita Tuan Tan Kayu ini bukan orang sembarangan. Dia japri aku. Tapi di sini dia nggak berani ngomong. Dia masih punya hubungan kekerabatan dengan sesepuh Mui. Ya, sesepuh Mui. Oke, terima kasih Mas Tan Kayu ya. Sehat selalu bersama keluarga. Jangan lupa ya, tetaplah dalam Islam rasional bersama Gus Putih di channel ini. Oke, terima kasih matur numbah nun.
Berikutnya Kang Halim Rais dari Ambon matur nuwun. Berikutnya juga sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamin dari Tangerang, terima kasih. I Muslim. Assalamualaikum, izin menyimak Gurunda Gus Beti, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Indramayu. Oke, terima kasih Indramayu. Jawa Barat, dan salam juga buat Adinda Grahito. Tuh dapat salam. Iya, terima kasih katanya dari I Muslim ya. Kalau nggak salah Mas I Muslim ini dari Indramayu ini alumni pondokan ya, alumni pondok pesantren kalau nggak salah. Pondok pesantren dengan kajianku ya yang ngeri-ngeri juga karena keluar dari mainstream. Beli putu suasana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Aditya Mahardika Semarang, terima kasih. Herman Edison Kalteng, terima kasih. Berikutnya Kang Mustafa Ibrahim. Saya saksi beberapa kali ada break sholat azan bertulis interval. Salam dari Jogja. Oke. Terima kasih Kang Mas Mustafa Ibrahim yang punya Bulak Sumur Yogyakarta atas kesaksiannya. Matur nuwun. Salam untuk keluarga yang ada di Jogja, semoga sehat selalu bersama keluarga. Tuh sudah ada kesaksian ya, bahwa jadi kondisional. Kalau memang dimungkinkan untuk break ya kita sholat, kalau enggak ya kita lanjut. Tentunya nanti setelah itu baru aku sholat gitu ya. Kondisional lah gimana situasi itu bisa kita lakukan. Matur nuwun Kang Mustafa Ibrahim. Lalu kita ke Kang Mas Nurkolis Brebes, hadir nguju Islam Nasional. Oke, terima kasih Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, terima kasih. Dimas itu Dimas Makassar, terima kasih. Louisa Adriana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimas Unse Semarang, terima kasih. Salam Isra ya. Kemudian Cahran Gepari tengah malam, cuaca dingin. Oke, terima kasih. Kang Pepep nyimak studi Tuan Guru, salam Isra. Oke, terima kasih. Salam Isra juga untukmu. Jagoan kita Alkoba enak, ternyata Surabaya ya. Warga Kelurahan Jemur Wonosari. Oke, salam untuk semua keluarga di Jemur Wonosari, Surabaya ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya, dalam barokah Gusti Kula Agung. Ajak teman-teman yang ngaji di sini bersama kita bareng-bareng ya. Aduh. sorry bro. Sorry. Bismillah. Squeeze, gak tahu ini soleh atau soleha karena gambarnya muesa, gambarnya kucing ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus tolong buatkan sesi video bahas surat Galatia. Oke ya, requestnya ya. Aku masukkan daftar antrian dulu, nanti kalau lupa dia diingatkan ya. Ya, ini nggak tahu soleh atau soleha. Dia minta dijelaskan surat Galatia. Heran kayaknya kok proses kehamilan Ishak itu mirip dengan Nabi Yesus gitu. Oke ya. Oke, terima kasih Mas. Berikutnya Arif Musinin Tuban hadir. Oke. Loh. Sulit ngomong kalau ada ingus. Berikutnya Kang Teguh Irfanuddin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apakah Adam tingginya 60 hasta seperti dalam hadis, ataukah sama dengan tinggi manusia zaman sekarang? Alah, dongeng. Nggak usah percaya. 60 hasta itu seberapa? Nanti itu dibantah oleh teori evolusi. Ya. Teori genetika juga membantah, nggak sejalan. Ojo percaya dongeng itu. Kau tahu 60 hasta dari mana? Hadisnya sahih nggak? Hadis itu jangan gampang dipercaya. Lihat dulu. Ya. Oke, Teguh Irfanuddin, terima kasih atas apresiasinya. Kemudian Hari Sunandar, terima kasih. Kang Didik, terima kasih. Yudi. Assalamualaikum dari Cahyudi di Depok. Menarik kajian Adam Gus. Tapi jujur aneh masih bingung mau tanya guru apakah nama Adam merujuk pada sosok seorang atau menunjuk nama komunitas. Makasih guru. Ya sudah jelas komunitas dong. Judulnya kan sudah jelas kemarin, Adam manusia pertama. Gitu
Gitu loh. Ya, diperhatikan lain kali. Dari judulnya aja sudah nampak bahwa prosa posisiku atau legal standing yang aku bangun itu mensosokkan Adam itu nama bagi manusia-manusia pertama. Nanti ketika kita mereview surat Al-A'raf surat 7, 10 sampai 11 akan aku jelaskan lagi. Yang Adam itu mana, yang anak Adam itu mana. Kita ini bukan Adam, anak Adam. Nah, gitu ya. Sudah jelas Mas ya? Wong wis jelas, judulnya sudah jelas gitu loh ya. Adam manusia pertama. Bukan manusia pertama, gak setuju aku. Tapi Adam manusia pertama. Artinya Adam itu nama dari komunitas manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Mas Tan Kayo. Larui Sanjo. Mas Tan Kayo, bisa gak lagu Larui Sanjo? Lagu Larui Sanjo itu lagu aku masih SD dulu diajarin sama cikku, guruku. Tapi ada kesamaan Gus dengan Pak Agus Mustafa. Aku simak pemahaman soal Nabi Isa dan penciptaan Adam mirip loh. Ya biarlah Mas Agus dengan stylenya, aku dengan styleku, dia dengan kerangka berpikirnya, aku dengan kerangka berpikirku. Ya, memang sepertinya sama, tapi kalau kita rinci itu ada bedanya kok. Ya, ada bedanya. Aku sudah bilang soal Nabi bisa baca atau tidak itu beda. Kalau aku sejak awal Kanjeng Nabi itu sudah bisa baca, tapi beliau tidak. Ketika mau diangkat jadi Nabi itu baru belajar dan bisa baca. Cuman ujung-ujungnya bisa baca gitu loh. Ya. Kalau tentang Adam nggak tahu bagaimana. Kalau pendapatku kan Adam itu manusia pertama. Aku nggak percaya adanya manusia purba sebelum Adam. Dongeng. Dari mana dalilnya? Itu ya Mas Tan Kayo lalu Sanjo. Norman Fadila, balik bapak nomor 6. Giasi, Shalom Alaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini dari Jember ini. Ya. Jember oleh sengaja Gus. Benar banyak di kajian GM yang interpal, ya itulah istimewanya kajian dari KIK. Soalnya studionya bebas suara ajan, suara hujan kadang-kadang, suara permaisurinya lagi masak, tang-teng wajan. Gus, masak loh, kedengaran. Iya kedengaran karena ya seperti itu keadaannya. Belum lagi nanti kalau tetangga, kadang-kadang sudah mod mau shot, tetangga nyetel musik, gimana? Bubar lagi. Ya. Salam Isra Gus untuk tadi yang diomongin sama GM. Biasa aja GM emang gitu orangnya, penampilannya garang tapi juga gampang nangis. Oke, yang terima kasih ya. Makanya kalau kamu punya duit, kalau kamu agnia, kalau kamu kaya, kalau kamu miskin jangan. Kirim aja ke rekeningku berapa. Di sini rumah yang ideal itu sekitar setengah M, 500 juta. Tentunya dengan 500 juta mending beli tanah, bangun rumah, bangun studio kedap suara. Ya. Kedap suara. Jadi kita sewaktu-waktu bisa on gitu. Gitu, ya. Tapi kalau kamu nggak bisa bersolawat dalam bentuk finansial, ya bersolawat, doa saja. Kan gampang, apa sulitnya? Doakan Gus Beti dapat kiriman uang dari petrodolar mana? UEA itu apa jenenge? Uni Emirat Arab. Siapa tahu kan teman kita ada yang tadi pagi aku bilang yang kerja di Abu Dhabi sana. Nanti sama teman kita itu apa namanya tuh? Amir ya. Mau kemana? Iya cepat pulang. Adiknya ngaji dia jemput ya. Rajanya itu apa? Raja di sana ya, Uni Emirat Arab. Nggak tahu raja atau apalah gitu, ya. Terus nonton videoku, terus dikasih terjemahan sama mas kita, Lai Saragi sana. Oh ini artinya gini-gini, terus dia tertarik, sudah berapa nomor rekening? Ini kirim dana, cek. Untuk apa? Bangun rumah, bangun studio. Kan siapa tahu? Kuda lari dapat diburu, nasib orang siapa tahu. Jangan terlalu serius sama aku ya. Kalau serius juga boleh lah. Jadi bagi yang agnia, monggo yang nggak agnia kirim doa aja. Itu supaya studionya. Kadang-kadang orang kalau kesini heran loh, cuman gini. Ya iya, cuman gini gitu. Jadi studio itu kadang cuma menipu memang ya.
sepertinya gimana gitu, padahal kalau tahu aslinya ini di buku-buku berantakan ini semua. Bentar. Sampai kalau ada tamu aku nggak mau temui di rumah, kecuali tamu-tamu akrabku. Karena takut dia salah persepsi. Dia tahu aku cuma sekali, kesimpulannya jadi salah. Mendingan kita ketemu di kafe atau di mana ngobrol enak gitu. Kalau di sini nggak boleh sama aku. Karena apa? Nggak layak, nggak layak, nggak perfect. Ini buku semua apa atau berantakan. Ya, mending ketemu di luar aja gitu. Oke, itu berikutnya dari Kang Mas Eldabol dari Bandung, Fes. Ya. Rizal Wahyu, Fes. Dari Haji Aminah Halimatus Sadia, subhanallah, takbir ya. Haja dong ya, bukan Haji Aminah kok. Halimatus Sadia, nama yang bagus. Sayang nggak disebutkan namanya dari mana Ibu Haja kita ini ya. Terima kasih Ibu Haja. Oke, berikutnya aku baca cepat aja supaya kita bisa masuk langsung ke ujung materi. Ini yang surat Al-Baqarah, judulnya sama ya. Ada manusia pertama tadi surat Al-Baqarah 230, sekarang yang 235. Supaya aku tidak punya hutang lagi ya, aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Dimas Makassar, terima kasih. Aditya dari ngaji Bapak Guru J, terima kasih sudah diterima bukunya dan semoga lekas sehat Bapak Guru dan selalu diberikan kesehatan keluarga di rumah. Amin. Salam santun Islam rasional dari Semarang. Oke, matur nuwun Kang Mas Aditya Mardika sudah mendoakan dan aku juga berdoa semoga ayahanda tercinta segera mau mengerjakan sholat. Ya, kita doakan. Untuk teman-teman lainnya tolong doakan ya ayahanda Bapak dari Aditya Mardika ya. Beliau sedang berjuang untuk mendorong bapaknya agar mau menegakkan sholat 5 waktu kembali ya. Berikutnya Kang Hadi Mawardi. Ini sepertinya nama lama ini, sepertinya aku kenal tapi jarang muncul. Opo yo panjang men komenmu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Setuju sekali bahwasannya Allah dalam menjadikan sesuatu selalu melalui proses dan proses itu sendiri adalah ciptaan Allah. Good, very good. Kamu memang punya rasio. Silakan di sini. Kalau nggak punya rasio, go out. Jadi channel ini hanya untuk mereka yang punya rasio. Yang nggak punya rasio skip. Mantap ya. Hal ini dikarenakan didasarkan pada kapasitas manusia yang butuh proses, bukan dikarenakan Allah yang butuh proses. Dan proses itu membuat manusia bisa memahami dengan rasionalitasnya apa-apa yang ada di dunia. Dengan demikian kun payakun adalah jadi maka akan jadilah. Good, very good. Coba lihat terjemahanmu, Al-Quranmu buka. Apa terjemahannya kun payakun? Kalian semua yang ada di rumah buka. Itu perlu dibenahi terjemahannya. Yang benar itu jadi maka akan jadilah. Fiilnya saja mudhari, sudah jelas itu fiil mudhari. Yakunu itu fiil mudhari. Hebatnya Al-Quran tuh di situ. Bahasanya aja terjaga. Karena ini satu-satunya pertahanan terakhir. Maka Allah jaga. Dia mewakili kitabullah yang terdahulu. Ini aku ngomongnya sama kamu aja nih. Karena kalau Kristen tuh dikasih tahu bandel banget. Ya sudah nggak apa masalah. Kristen tuh kalau dikasih tahu bandelnya minta ampun. Meskipun ada juga yang mengerti. Ya maklum lah. Kita bisa terima. Mengerti aja sudah bahwa kitabullah itu di pertahanan terakhirnya itu adalah perjanjian terakhir, yaitu Al-Quran. Ada yang menerima itu. Meskipun tidak beriman ya lumayan lah. Tapi kebanyakan bandel kok dikasih tahu. Ya sudah nggak apa-apa. Kita kan hanya ngasih tahu. Ya. Hebatnya Al-Quran tuh begitu. Bahasanya saja terjaga. Jadi kalau kita melakukan dekonstruksi, kita harus merujuk original teksnya. Lah kalau cuma terjemahan doang, apa yang mau didekonstruksi? Akhirnya ya terjemahan lawan terjemahan. Gitu. Oke, dengan demikian kun fayakun adalah jadi maka akan jadilah. Saat itulah proses berjalan dan manusia bisa berjalan dari proses yang sedang terjadi. Segala macam ilmu pengetahuan. Guru Garut selalu menyimak. Oke, terima kasih untuk Kang Hadi Marwardi. Lu rumah Garut. Gimana kabar dodolnya? Dodol Garut.
Terkenal dodol Garut ini ya. Oke, Hadi Marwadi. Atur nuhun Kang Hadi Marwadinya, salam untuk keluarga semuanya. Kemudian Al-Qobaina ya, kun fayakun jadi maka akan jadi terjemahan yang masuk akal. Masya Allah tabarakallahu. Nah, lihat ini. Alhamdulillah, saudara kita El Koba setelah ngaji di sini otaknya terbuka. Bahwa kun fayakun itu jadi maka akan jadilah. Yang itu yang masuk akal, bukan jadi maka jadilah. Bukan begitu ya. Nah, ini semua kalian-kalian yang telah bersolawat di sini semoga dapat bagian pahala, insya Allah. Semoga saja kajian kita di sini tercatat sebagai kegiatan-kegiatan yang itu soleh, sehingga Allah catat menjadi catatan langit dan kalian semua mendapatkannya. Ya, saudara kita mendapatkan pencerahan di sini, saudara Al-Qoba. Kalau modal terjemahan yang ada, sampai mampus kamu kun fayakun ya jadi maka jadi. Oke, matur nuwun Mas Al-Qoba, salam untuk keluarga di Surabaya. Berikutnya Kang Pepep Endarwan. Hadir studi Tuan Guru, mudah-mudahan Tuan Guru dimudahkan segala urusannya. Oke, terima kasih. Ya khususnya dan kita semuanya, amin. Salam Isra, Islam rasional. Atur nuhun. Kang Halim Rais dari Ambon ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra. Salam Isra juga, salam untuk semua keluarga di Ambon, aja ngaji di sini bareng-bareng ya. Kemudian soleha kita dari Palu Gispati, alhamdulillah ya. Nyimak Tuan Guru, semoga cepat sembuh. Salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih atas doanya. Ini yang berat ini pileknya. Kemudian Kang Mas Saran Gabi, menyimak setelah 2 jam tayang. Lumayan 2 jam tayang. Biasanya lu nyimaknya sudah berapa jam tayang. Tapi tidak apa-apa ya. Enjoy saja. 2 hari cerah tidak hujan. Mantap. Ini sepertinya karyawan meteorologi dan geofisika. Berikutnya Bapak Ivan Tahmin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tangerangkut ngaji Gus. Salam Isra, semoga cepat sembuh Gus. Oke, terima kasih. Irfan Al-Akbar. Subhanallah. Kajian yang mantap. Kerinci Jambi nyimak. Oke, ini senior kita ini ya. Sejak papernya itu masih 1000 nggak salah ya Mas ya. Belum ada 1000. Masih berapa ratus. Kemudian beliau ikut membantu berdoa semoga bisa ke 5.000. Alhamdulillah akhirnya 5.000. Dan akhirnya sekarang sudah 31.000. Cuman subscribe maksudku. Cuman sayang viewernya belum berkembang ya. Makanya aku bilang kalau 31.000 saja, nggak usah nambah-nambah subscribe-nya, tapi dengan konsisten yang 20% selalu ikut kajian, sudah alhamdulillah. Ya. Tapi meskipun sebegini ya kita alhamdulillah juga ya. Karena apa? Memang kajian kita itu memberdayakan rasio. Bukan yang pokoknya ngene yo ngene, ndak. Matur nuwun. Terima kasih Sam Irfan Al-Akbar. Berikutnya Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, kemudian Kang Suratno Eko yang punya Madiun ya. Terima kasih Dimas Hunse Semarang ya. Oke, terima kasih. Putu Suasana ke Beli Putu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Salam Isra ya. Kang Nurkolis Brebes. Oke, terima kasih. Salam Isra juga. Kang Wahyu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir Gus. Salam Isra juga. Ke Kang Hermas Edison Kalteng hadir Gus. Oke, terima kasih. Soleh kita Luisa Adriana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Arif Musinin Tuban, terima kasih. Berikutnya Giasi, Shalom Alaikum, salam Isra. Aduh, jadi ikut was-was kalau Gus bilang sakitnya ada 2. Sakit flu sama sakit apa ya Gus? Semoga cepat sembuh Gus, sehat kembali. Biar bisa nurut kopi lagi. Sakit yang kedua itu aku malu mau ngomong. Karena usianya sudah separuh umur, memang sih wajar ya. Inginnya tetap tampil muda. Supaya keren, nggak kalah sama yang muda-muda ya. Mbak Thomas tuh ini. Ada orang bilang penimbunan lemak, ada orang bilang saraf
kecepit, ada orang bilang macam-macam, nggak tahu aku. Jadi pinggang sebelah kiri itu kalau dulu memang pernah 3 tahun yang lalu, waktu itu aku nyuci, aku kan juga menyuci, jadi aku nyuci loh ya. Istrimu itu jangan kamu jadikan budak. Kalau apa yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan. Karena Kanjeng Nabi begitu. Bantu istrimu itu. Aku nyuci, habis nyuci buang air yang untuk bilasan itu tak buang begini. Posisi kakiku nggak pas. Kecetit aku di punggung. Itu lama, 3 bulan lebih aku sakit. Nah, sekarang sakit tapi sepertinya aku yakin bukan kecetit gitu. Dia agak bergeser ke pinggang sebelah kiri. Itu ada lemak, kemarin dilihat oleh permaisuri lemak. Dan guru Al-Quranku kan, Gus Hendy itu kan pakar herbal. Itu kalau kata beliau, lemak itu menimbun sehingga dia menutup jalannya saraf apa urat gitu ya, sehingga aliran darah tidak jalan, sehingga kaki dari paha itu bagian belakang itu sakit. Makanya sekarang kalau ada orang sholat, ruku, sujud, gerakannya itu tidak normal, tidak sempurna, itu mesti ada yang bermasalah dalam tubuhnya. Seperti aku ini, aku ruku, yang lain aku bisa. Sujud juga begini, harus pakai ini. Harusnya kan 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama kaki tumit ya. 7 ya, 7 tulang ya, gini ya. Ini kan nggak boleh sebetulnya kena. Cuman karena untuk menyangga, akhirnya aku begini, ini ikut nyangga. Bukan hanya telapak tangan. Yang boleh kan sebetulnya kan ini sama kaki kan gitu. Ya untuk menahan masih lumayan kalau sujud. Kalau ruku nggak bisa karena uratnya tertarik atau apa gitu. Tapi alhamdulillah sudah aku urai, cara mengurainya juga diajari guruku, dipijet-pijet gitu loh supaya lemaknya terurai ya. Itu aku mau cerita malu tapi ditanyakan ya tak ceritakan saja. Kenapa? Orang dulu mungkin itu biasanya itu sakitnya orang-orang tua. Mungkin ya, karena nama berubah-ubah. Dulu kan aku tahun 70-an mana ada penyakit stroke. Nggak ada. Adanya dulu mati separuh gitu, lumpuh gitu. Sekarang jadi stroke. Nah, mungkin yang dulu orang sebut itu encok gitu loh. Sakit encok gitu. Nggak tahu mana yang benar itu. Oke, berikutnya Kang Hari Sunandar. Ini kemarin ngangkat kursi aja itu tak suruh, nggak kuat. Ima Jakarta, oke terima kasih. Rondo Ayu, sopo ki Rondo Ayu. Izin saran Gus, kalau hidung mampet perlu lubang-lubang dimasukin cairan infus. Waduh, nggak berani aku. Nanti ada bahan kimia cairan infus, cairan yang mana? Wah, nggak berani aku. Ini Rondo Ayu dari mana ini? Cairan infus itu kan macam-macam, yang mana? Yang bening atau yang mana? Enggak. Aku biasanya apa namanya itu? Minyak kayu putih dan sebagainya itu aku hirup gini. Gitu ya. Kok cara itu enggak lah. Aku disuruh ke dokter aja enggak mau kok. Takut. Tan Kayo. Assalamualaikum Gus Nyimak. Senang juga ada beberapa kafir yang rajin mencak-mencak di sini. Kita apresiasi saja, setidaknya 1 dari 1000 kajian JM masih ada yang terserap di otak mereka. Iya Mas. Makanya aku nggak pernah larang. Ya. Kafir-kafir itu mau berlaku seperti anjing di sini ya. Nggak pernah aku skip, nggak pernah aku apa. Cuman aku sarankan, kalau kamu orang beragama, ya beretika lah. Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk mulutnya itu nggak terjaga gitu. Kalau kita kan nggak boleh menghina para nabi, ya nggak boleh menghina sembah-sembahan juga nggak boleh, ya. Makanya kafir-kafir ini ya biarin saja, tak pikir orang aku juga nggak bayarin dia. Dan dia juga kan komentar sini, dia kan meluangkan waktu. Ya sekarang PD wes. Dia mau sendiri. Nah aku juga nggak bayarin dia kok, ya terserah aja. Ya. Cuman aku berharap ya jadi tamu yang baik lah, ada etika sehingga orang tahu, oh orang Kristen tuh punya etika ya gitu. Kan yang Kristen beretika kan aku respon, tapi kalau yang anjing-anjing ya nggak pernah aku baca, ngapain juga, lihat namanya aja langsung skip, males. Gitu Mas Tan Kayo ya. Makanya aku nggak pernah. Kalau ada yang bilang aku menghapus komen kalian, itu bohong, itu manipulasi, provokasi. Nggak pernah. Kalau aku pernah
skip sekali, dan itu bukan komentarnya orang Kristen, itu orang Islam. Karena aku bilang ini manusia satu ini kurang ajar. Ada yang nggak pantas dia tulis, maka aku skip di situ. Itu punyanya orang Islam justru. Kalau punya orang Kristen enggak, dia ngomong anjing gila apa terserah, supaya orang lain juga nanti baca tahu, oh kelakuannya orang Kristen anjing-anjing ini seperti ini ya. Gitu. Atau Kristen-Kristen yang baik memperingatkan dia. Kan Kristen-Kristen yang baik-baik juga banyak. Makanya kan kalau seperti laik kita itu, bapak dosen itu baik gitu. Makanya aku mesti beri apresiasi. Kang Suratno itu Kristen itu baik, aku pokoknya kalau baik ya baik, kalau enggak ya aku enggak mau gitu aja. Jadi channel ini ibarat cermin. Kalau dia datang sebagai manusia, maka wajahnya tercermin sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai anjing ya anjing gitu. Banyak kok mas teman-teman Kristen yang baik juga aku apresiasi kan. Syaratnya itu karena aku apa? Aku mengedukasi bagaimana anjing-anjing itu bisa menjadi manusia. Itu. Jangan bilang kasar loh ya kalau aku ngomong anjing. Itu cara metafora yang digunakan dalam perjanjian terakhir, dalam perjanjian baru begitu. Yesus apa kata bilang? Anjing-anjing itu memakan remah dari meja tuannya. Anjing digunakan. Kata Al-Quran apa? Mereka yang tidak mau tahu, dikasih tahu, tidak kasih tahu sama aja, lidahnya dijulurkan. Anjing. Jadi jangan bilang terus, oh itu kasar. Enggak. Kitab suci justru begitu tegas mengatakannya. Ya. Jadi itu Mas Tankayo ya. Biar mereka berproses. Kujang Jabar ikut nyimak dan ada masukkan Quran surat Hujarat 13, manusia diciptakan jenis laki-laki dan wanita, terdiri atas suku-suku dan bangsa-bangsa dan seterusnya. Oke Mas, insya Allah nanti kita akan ke sana juga, sampai ke sana ya. Atur nuhun Kang Kujang Jabar ya. Kumaha pawartosna sadayana ya. Semoga selalu dalam ridha Allah. Oke Mas, nanti juga insya Allah kita akan sampai ke sana ya. Sampai ke sana. Berikutnya ini semua kajian-kajian kita ini bermuara, atau bukan bermuara ya, berhulu dari pertanyaan soleha kita yang mu'alaf Luisa Adrena tentang bidadari ya. Berarti Adam itu atau Adam 2 ini ya. Berarti Adam itu sudah berpakaian Gus Beti. Bagaimana mereka membuat kainnya? Kalau makan mungkin dari buaya, tumbuhan dan sekitarnya. Kalau rumah bikin seadanya dari kayu, dari bagian apa yang sudah ada. Mungkin ada yang hidup di gua. Kalau pakaian dari, maaf tanya yang menggelitik. Aku kajiannya teologis ya, tidak berani menjawab apa yang tidak ada di kitab suci. Maka jawabanku untuk itu ya silakan saja dikembangkan daya nalar kalian, kira-kira gimana kehidupannya, gitu aja ya. Oke, berikutnya barcode. Gimana ini? Gak usah pamer-pamer donasi itu, lucu banget deh. Yang benar dong, untuk ilmunya masyarakat. Aduh, nggak ngerti aku, satu dunia, nggak ngerti maksudnya apa ini ya. Nggak ngerti aku. Maaf Mas Barcode tuh, nggak ngerti aku maksudnya ya. Berikutnya Norman Padilla dari Balikpapan. Mohon izin bertanya Gus Beti, semua yang ada di sini apakah ada fikih dalam Kristen? Nggak jelas fikihnya, aku nggak jelas ya. Tadi pagi sudah kita bahas ya. Lihat di pagi. Bukan kita bahas khusus ya, kita bahas kelewatan, jadi kita omong sekalian gitu. Di mampir ngumpi pagi tadi. Rizal Wahyu, peace Gus. Oke, terima kasih. Oke, Al-Qobah, bila Adam serta pasangannya itu tidak tergoda buah dari pohon itu, bagaimana ini? Bagaimana Adam dan pasangannya menjadi khalifah di bumi? Sedang untuk menjadi khalifah mesti ada khilafah ya, hukum Tuhan, dan di surga terlepas bebas dari hukum-hukum Tuhan. Artinya semenjak Adam dan pasangannya diciptakan itu hukum-hukum Tuhan sudah ada artinya. Iya, sudah ada. Dan pasangannya itu diciptakan di bumi, bukan di langit seperti yang selama ini disangka. Di bumi semuanya, nggak ada yang di langit. Oksigennya nggak ada. Oke, Empu 99, oke, terima kasih. Udah ya, sekarang kita masuk ke sini. Udah berapa lama tuh?
49. Oke, belum 1 jam kan? Oke, aku persingkat aja. Hutangku sudah habis ya. Sudah aku apresiasi semua komentarnya. Jadi, ya, kita gini. Mumpung aku ingat. Pada waktu itu aku ada undangan kajian ke Samarinda. Pesawatku berangkat jam 6 pagi, maka aku naik travel itu dijemput jam 2 dini hari malam. Berangkat dari Batu ke Juanda, Surabaya sana. Ternyata setelah aku naik travel, di dalam travel itu sudah ada penumpang lain. Sama, dia juga mau Kalimantan, cuman aku nggak tahu Kalimantan yang mana. Ya, ketika di dalam tentunya kami ngobrol lepas. Nah, dan akhirnya dia tanya, dia kira aku kerja di pertambangan. Oh enggak, saya nggak kerja di pertambangan. Kalau kerja di pertambangan kan banyak duit. Saya ada acara ya ngaji-ngaji bareng teman gitu. Terus dia itu kerjanya di pertambangan. Pertambangan itu yang punya siapa? Nah, dia bilang Cina. Nggak tahu nama pertambangannya apa. Jadi sama-sama mau ke Kalimantan. Terus aku biasa ngajak orang ngobrol, yang akhirnya aku kasih pertanyaan dia untuk kita pikirkan bareng gitu. Aku ngomong gini, bagaimana perasaanmu ketika alam-alam kita itu kan akibat pertambangan itu kan akhirnya rusak lingkungannya rusak gitu. Dan itu yang melakukan pertambangan asing. Nah, si dia ini jawab, ini alumni yang sekarang lagi rame, Universitas Gajah Mada. Lah itulah, karena tidak ada kejujuran, jadi yang mana yang asli, mana yang palsu jadi rame. Sekampus rame, gara-gara ijazah. Nggak tahu, masing-masing bertahan yang palsu mana, yang asli mana. Sudahlah, bikin pusing aja. Dia alumni UGM. Dia di bagian apa ya? Accounting atau apa gitu. Saya tanya, bagaimana perasaan Anda ketika alam bumi Anda, alam bumiku, alam bumimu, alam bumi kita Indonesia ditambang oleh asing dan kemudian meninggalkan ya rusak kan lingkungannya seperti itu. Dia jawab di luar dugaanku. Dia jawab begini. Tapi orang kita juga rusak-rusak juga, Pak. Gitu. Loh, rusak gimana? Gitu. Jadi ternyata begini. Untuk nambang itu kan seperti bank garansi. Itu perusahaan itu harus menyisihkan, menyiapkan dana gampangnya dana reboisasi. Jadi lingkungan yang rusak karena aktivitas pertambangan itu harus dihijaukan kembali gitu loh. Dan itu ada dananya. Dan itu bukan kecil. Besar itu. Nah, biasanya mereka-mereka yang punya kekuasaan di daerah, ya levelnya terserah lah, mau level apa, kamu pikir sendirilah. Kalau sudah di daerah itu, ya levelnya apa saja. Mereka tidak minta itu uang, tidak. Jadi ada cara baru ternyata. Mereka hanya minta uang itu diparkir di rekening dia. Itu. Aku dapat cerita, ya bener enggaknya aku nggak tahu loh ya. Orang yang cerita dia ke aku. Nah, sekarang misalkan ya, dana reboisasi yang disisihkan itu yang disiapkan sebagai bank garansi ya. Ketika suatu perusahaan mau menambang, itu katakanlah 100 miliar. Lah kalau 100 miliar parkir di rekeningmu, apanya yang kamu dapatkan? Taruhlah 2,5% dari 100 miliar berapa? Memang nggak dikorupsi katanya, enggak. Nanti misalkan diminta ya dikeluarkan yang 100 miliar ini. Hanya minta yang 100 miliar. Ini pun kalau 100, kalau lebih parkir di rekening si penguasa-penguasa itu. Ya kita doakanlah semoga semuanya ya bapak-bapak kita berlaku sebagaimana mestinya berlaku ya. Nih. Ya.
Jadi nggak dikurangi, 100 miliar 100 miliar. Itu kalau 100 miliar. Nggak tahu bunga berapa persen. Nah sekarang kita berbicara kerusakan-kerusakannya itu. Ya, kita itu dilarang membuat kerusakan di bumi. Jadi jana, Adam, kamu dan pengikutmu tinggal di bumi ini. Ini boleh, ini tidak boleh. Artinya kamu harus menjaga jana ini. Jadi yang dimaksud Allah jana ini itu ya di bumi. Seperti aku bilang sama istriku ketika aku mau pergi, tolong janahnya dijaga. Artinya rumah, janahnya jangan kamu pikir kemana. Ya rumah ini karena baiti janati. Paham kamu? Rumahku surgaku. Maka aku ngomong, tolong surganya dijaga ya. Aku mau 3 hari pulang. Baru mau pergi. Lagi. Gitu loh. Ya, sama seperti ini. Jadi ketika jana ini ada, kita disuruh menjaganya, disuruh menempatinya dengan cara tunduk terhadap hukum Allah. Itu loh. Ya, tunduk terhadap hukum Allah. Waduh, ini perlu berat ini. Dilanjutkan nggak ini? Karena kalau dipaksakan kadang rasa mau muntah. Gini aja lah ya. Kita stop aja ya, nggak usah terlalu apa. Astagfirullahaladzim. Gak bisa napas. Gini aja lah ya. Kita stop sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan. Besok aku akan beri anu aja dulu kesimpulan sementara ya. Jadi ketika kita hidup di bumi ini yang Allah bilang tinggallah kamu surga, itu surga suasana. Ya, bagaimana bumi ini supaya tetap bersuasana surga, maka kita tidak boleh membuat kerusakan ya. Allah tidak suka kalau kita membuat kerusakan di bumi ya. Kerusakan itu dimulai dari mana? Dari pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah ya. Nah, jadi kita besok membicarakan dengan tajuk jangan membuat kerusakan di bumi, agar bahwa bumi ini tetap bersuasana jannah gitu. Oke, sampai di sini dulu. Mohon dipersori kesehatannya nggak mendukung ya. Aduh. Bismillah. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran, jadi bingkai imanmu, tapi tetap menghormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya. Mereka juga tetap saudara kita. Berikutnya kita sama-sama berdoa, saling mendoakan ya. Semoga keberuntungan ada bersama kita dalam barokah Gusti Allah yang Maha Agung ya, rezeki yang melimpah ruah dan kesehatan yang prima. Oke, sehingga kita bisa ngaji bersama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.